Ya, ibu-ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Kelalen. Masya Allah ya. Kayaknya tahun lalu aku ngisi nggak sebanyak ini waktu Ramadan. Ramadan ini tuh di saat majelis taklim yang lain sudah penutupan sejak sebelum Ramadan, di sini jalan terus. Terus ini banyak sekali jamaahnya. Masya Allah. Barakallah. Semoga ibu-ibu bisa selalu hadir pasca Ramadan ya. Amin amin ya robbal alamin. Terusin gitu ya. Iya betul. Nah ini ada kaitannya nih. Udah dapat bingkisan, ntar pengen pulang lagi enggak ya? Iya, ibu-ibu rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan bahas tentang Al-Quran dengan Ramadan. Mungkin ibu-ibu di tausiah tarawihnya atau di majelis-majelis lain gitu ya, sudah sangat familiar dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Isinya apa ibu-ibu? Masih ingat nggak Quran surat Al-Baqarah ayat 183? Ada yang tahu? Halo. Ayo ibu-ibu udah tune in? Kalau Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu isinya tentang apa ya? Tentang puasa. Hafal ibu-ibu? Ada yang boleh bacain? Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, insyaallah. Ini satu ayat yang kayaknya akan hafal gitu, karena diulang-ulang diperdengarkan di setiap forum. Tapi insyaallah pagi hari ini saya nggak bahas yang 183, saya bahas yang 185. Kalau 185 ada yang hafal? Ayam mamang Ya, betul yang itu. Tapi saya ambil bagian tengahnya saja karena yang ada kaitannya dengan yang ingin saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnas wal bayyinat minal huda wal furqan. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kita tuh selalu tahu ya, kalau kita masuk bulan Ramadan yang ada di kepala kita tuh ibadah apa yang akan kita lakukan? Shaum, pasti gitu ya. Karena tadi di Al-Baqarah ayat 183 kutiba alaikumus syiyam. Tapi di Al-Baqarah ayat 183 itu tidak disebutkan siyamnya di bulan apa. Tapi memang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa saum kita itu di bulan Ramadan. Tapi kata Ramadan di dalam Al-Quran itu justru digandengnya sama Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Jadi Ramadan itu saya merinding kadang-kadang. Jadi kita tuh di bulan Ramadan disuruh fokus dengan
Al-Quran. Karena Ramadan tidak digandeng sama saum, tapi Ramadan justru digandeng sama Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan ini harapannya itu kita fokusnya ke Al-Quran, berinteraksi sama Al-Quran apapun itu bentuknya. Interaksi yang paling minim itu apa? Membaca. Ya, jadi di bulan Ramadan ini tuh harapannya kita tuh makanya sampai diperintahkan saum supaya pikirannya itu fokusnya ke Al-Quran. Karena kalau kita nggak diperintahkan saum, kita udah sibuk tuh. Pagi nyiapin sarapan, siang nyiapin makan siang, belum nanti snack, belum nanti makan siang, habis itu ada tea time misalnya gitu ya. Nanti makan malam gitu. Jadi saking kita diminta sama Allah fokus ke Ramadan, disuruh saum deh. Biar nggak pusing, biar isi kepalanya ini fokusnya memperhatikan tentang Al-Quran. Gitu tuh. Apa isinya Al-Quran? Dia adalah hudan, petunjuk. Hudan bagi siapa? Bagi manusia. Linnas, bukan bagi lil muslimin, bukan bagi lil muttaqin. Walaupun ada lagi ya ayat di Al-Baqarah ayat 2 itu zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tapi kan dia kalau petunjuk bagi orang yang bertakwa juga pasti petunjuk bagi manusia. Kenapa disebutnya hudal linnas, hudan bagi manusia? Karena Rasulullah SAW diturunkan sebagai nabi terakhir untuk seluruh umat manusia, tidak terkecuali hanya orang-orang muslim. Kalau orang-orang terdahulu itu kan dikasih siapa? Nabi Isa misalkan diturunkan kitab Injil untuk kalangan Nasrani, Bani Israel gitu ya. Atau Nabi Musa gitu ya, diturunkan Taurat kepada kalangan Yahudi. Tapi untuk Rasulullah diturunkannya kepada semua umat manusia. Karena Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Makanya Al-Quran itu dijadikan petunjuk bagi kita. Jadi ibu-ibu punya masalah? Banyak. Ada yang nggak punya masalah? Nggak ada. Nah, berarti nyari petunjuknya kemana ibu-ibu? Kalau punya masalah berarti nyari petunjuknya kemana? Ke Al-Quran. Bisa atau nggak bisa? Bingung atau nggak bingung? Gimana nyari petunjuknya? Bingung nggak? Bingung. Kenapa kita bingung? Iya, karena kita nggak tahu isinya. Bagian mana yang relate bahasa anak sekarang ya? Bagian mana yang itu ada kaitannya dengan permasalahan kita hari ini? Gitu. Jadi kita sebenarnya bertahun-tahun diminta untuk berdekatan dengan Al-Quran, tapi kita tuh nggak ngeh, ya kan? Saum aja di kepalanya. Ternyata Al-Qurannya insya Allah dibaca. Ibu-ibu pernah ke dokter? Pernah dapat resep? Resepnya ditebus atau cuma dibaca? Nah, ditebus dimakan, gitu kan? Jadi ibu-ibu tuh kayak gitu, harusnya Al-Quran tuh kayak gitu. Kita kan pengen sembuh ya, tapi kita tuh baca aja tuh diagnosanya, resepnya. Oh, disuruh beli paracetamol sekian, disuruh beli obat batuk sekian gitu. Kita baca tiap hari, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, enggak dibeli obatnya, enggak diminum obatnya. Bisa sembuh enggak? Nah, itulah kita hari ini, Bu. Iya, karena kita nggak tahu isi Al-Quran, nggak tahu. Saya sebenarnya punya masalah keluarga, saya bingung ngurus anak, saya bingung punya masalah ekonomi. Katanya kan Al-Quran hudan, petunjuk, tapi kok saya nggak mendapatkan petunjuk? Bukan karena Al-Quran tidak memberi petunjuk, tapi karena kitanya gitu. Karena berbahasa Arab. Ya, tapi disitulah jadi penting ya belajar sedikit demi sedikit. Baca artinya juga berarti ya. Harus. Baca artinya juga nggak ujuk-ujuk memberikan pemahaman, iya. Nanti ada ayat qatilu, disuruh perang.
Ntar salah nangkep malahan gitu. Padahal perang itu juga ada tahapannya, misal kayak gitu. Jadi memang kita butuh guru untuk bisa memahami isi Al-Quran supaya dia bisa jadi petunjuk gitu. Ya kan? Hudalinas wal bayinat, dan menjelaskan ini maksudnya apa, ini hukumnya bagaimana, misal kayak gitu. Nah gitu ya, jadi selama ini tuh sebenarnya Ramadan itu tuh erat kaitannya sama Al-Quran. Kita diminta fokus nih sebulan ini tuh ulik-ulik tuh isi Al-Quran, ulik-ulik itu apa isinya, harus digimanain dan seterusnya. Tapi banyak dari kita baca aja masih alhamdulillah, ada yang tidak membaca. Artinya belenger. Nah makanya ibu-ibu nanti kalau sebenarnya hari ini kalau ibu-ibu ya YouTube sih ya, itu juga lumayan Bu, banyak tuh yang angkat tafsir surat dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu saya yakin ada. Gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu wasilah bagi kita itu untuk bisa memahami. Karena memang kita butuh guru, nggak bisa ngartiin sendiri gitu. Minal huda wal furqan, dan pembeda. Pembeda apa maksudnya? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang halal dan yang haram. Oh, boleh nggak membunuh? Boleh nggak mencuri? Nah, dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana berjual beli? Bagaimana berperilaku ke anak, bagaimana berperilaku ke orang tua, itu juga ada di dalam Al-Quran. Karena dia hudan wal bayinat minal huda wal furqan. Itu di Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Huda linnas wal bayinat minal huda wal furqan. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, ibu-ibu pernah minta resep makanan? Kalau ibu-ibu yang deket apa sih makanan ya? Iya, misal masakan, misal gitu ya Bu. Iya, misal taruhlah bikin seblak misal gitu. Kan ibu mesti searching dulu ya, memastikan bahwa sumber yang kita jadikan rujukan itu benar, tidak ada salahnya. Nah, Al-Quran juga begitu Bu. Jadi Allah sudah kasih tahu di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu, dzalikal kitabul la raiba fi. Karena kenapa Al-Quran bisa dijadikan petunjuk? Karena Allah sendiri yang menyatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ada ragu bisa nggak jadi petunjuk? Bisa. Google Maps aja bikin nyasar kadang-kadang kan gitu ya. Bilangnya iya belok kiri, padahal belok kiri itu tembok misal gitu. Nah, jadi makanya Google Maps tidak bisa dijadikan petunjuk yang valid, misalnya gitu ya, karena memang keterbatasan teknologi dan kan dia harus ada input data ya, baru bisa dijadikan, maksudnya baru bisa di-share kepada kita. Oh ini ada jalannya udah berubah, kan dia harus update terus tuh supaya dia real dengan kondisi hari ini. Al-Quran sejak diturunkan Allah tuh udah bilang la raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya, makanya dia bisa dijadikan petunjuk. Jadi kalau ibu-ibu nanti mau cari rujukan harus benar-benar yang ya nggak ada keraguan lagi. Misal nanti ibu-ibu minta nasihat, cari ustadznya yang memang benar-benar paham atau memahami, gimana ya? Ya ibu-ibu melihat bukan tidak ada kekurangan ya, tapi dia benar mumpuni ya, punya kapasitas dan punya kemampuan misal kayak gitu. Nah cuman kalau dalam hal ini kan karena dia petunjuk kehidupan, petunjuk hidupnya itu nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat, supaya kita nanti di akhirat terkategori orang-orang yang muflihun, beruntung gitu ya. Maka pastinya harus pakai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pertanyaannya, apakah hari ini kita udah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan? Kadang-kadang. Yang mana Bu yang dijadikan petunjuk kehidupan? Yang kayak zakat gitu. Yang kayak zakat. Apalagi Bu? Yang mulai pergaulan juga. Sholat. Iya. Ya kan maksudnya
Al-Quran dibaca, apalagi Ramadan nih, tadarus, ada tadarus nggak Bu? Ada. Nah, tadarus dibaca, kajian rutin melimpah ruah, Masya Allah gitu ya. Nuzulul Quran diperingati nggak Bu kemarin? Ada yang memperingati, ada yang enggak. Kan biasanya kan nuzulul Quran tuh jadi momen juga ya, mengingatkan kita tentang Al-Quran. Tapi kok nggak ada korelasinya ya dengan kita hari ini. Tadi sempat iya ya, pokoknya cerita aja, oh Isra Mi'raj turunnya perintah sholat, misalnya gitu. Terus sholat buat apa ya, gitu. Iya, jadi nggak memahami esensi kenapa kok kita diperintahkan sholat, misalnya kayak gitu. Nah terlepas dari itu ya memang sholat, zakat, shaum itu rukun Islam. Ya, jadi kalau rukun itu kan tiang, ada satu yang nggak dilaksanakan tiangnya pincang, rumahnya akan rubuh. Iya, jadi makanya cacat. Nggak apa-apa Bu, misalkan nggak ngerti, jalanin aja. Ketika kita menjalani itu sebenarnya kita udah tunduk sama pencipta kita, gitu ya. Nah kayak hari ini nih, lagi ada perang siapa Bu? Iya, Iran, Israel sama Amerika. Ibu ngikutin? Enggak. Kenapa nggak ngikutin Bu? Pusing ya? Ibu-ibu, itu ada kaitannya loh sama kehidupan kita hari ini di Indonesia. Perangnya emang nggak di sini Bu, tapi ada kaitannya sama kita. Apa kaitannya Bu? Iya, siap-siap BBM naik. Kalau BBM naik, apapun akan naik. Ibu-ibu udah siap? Borbardir sembako naik semuanya. Gitu Bu. Jadi Insya Allah tenang ada. Nah, jadi maksud saya, ya Allah, kalau saya Bu berpikirnya, kalau saya, ya Allah, Allah turunin ini ketika di Ramadan, di saat kita diminta untuk meningkatkan amal soleh kita. Jadi ini masih ada beberapa hari lagi Bu, dioptimalin, ditingkatkan keimanan kita, karena pasca Ramadan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, gitu ya. Di luar perang sana sini, di dalam kondisi ekonomi sulit. Jadi kita harus punya iman yang kuat supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Iya, gitu. Kalau nggak kita berpegangan sama Allah, mau berpegangan sama siapa lagi, gitu. Maka di sisa Ramadan ini harapannya kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran, gitu ya. Ibu-ibu rahimakumullah, Al-Quran itu adalah kalam Allah, sesuatu yang mulia. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang kemuliaan Al-Quran. Salah satunya hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'alamal Qur'an wa ammalahu, gitu ya. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kita tuh nggak cukup dengan hanya membaca, tapi mempelajari dan mengamalkannya. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita tidak paham, ya kan, kayak gitu. Untuk paham harus bisa bahasa Arab. Nggak apa-apa Bu, untuk sekarang cari aja ustadz yang mampu memberikan pemahaman tadi. Maka harus sering-sering datang ke kajian ilmu supaya paham. Al-Quran itu tuh senantiasa memberikan kemuliaan bagi siapapun, ya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu jadi nabi yang paling baik, ya, paling mulia, pemimpin di antara para nabi. Yang membawa Al-Quran itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga jadi penghulu malaikat. Pemimpin malaikat itu malaikat Jibril karena membawa Al-Quran. Termasuk kita umatnya ini yang diberikan Al-Quran. Maka predikat kita khairu ummah, umat yang terbaik. Malam diturunkannya Al-Quran, jadi malam, ada yang tahu malam diturunkannya Al-Quran? Lailatul Qadar. Iya, itu peringatan nuzul Quran.
Cuma kalau di apa? 33 ya. Di Al-Qur'an itu unzila fihil Qur'an itu dikaitkannya oleh para mufasir itu dengan Quran surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di satu malam, malamnya jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Bu Al-Qur'an Bu. Dikasih ke nabi, nabinya jadi nabi terbaik. Dikasih lewat malaikat, malaikatnya jadi malaikat terbaik. Turun di malam tersebut, malamnya jadi malam terbaik. Umatnya juga jadi umat terbaik. Jadi kita nih kalau mau jadi umat terbaik ya harus menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan dan petunjuk bagi kehidupan. Jadi Al-Qur'an itu turunnya memang ada 2 tahapan. Tahapan pertama di malam Lailatul Qadar itu turunnya langsung sekaligus dari Lauhil Mahfudz ya, tempatnya Lauhil Mahfudz itu cuma Allah yang tahu. Malaikat pun nggak tahu isinya apa dan bagaimana gitu ya. Nah, nanti dari Lauhil Mahfudz diturunkan ke langit dunia. Langit dunia tuh kayak jadi di langit dunia itu nanti para malaikat dapat infonya gitu. Dan pada malam itu tuh nanti tahun ini malaikat maut akan mencabut siapa. Nah, gitu-gitu tuh Bu, turun ke ke dunianya. Cuman dari langit dunia turun ke Nabi Muhammad memang berangsur-angsur. Cuman yang dimaksud Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah Al-Qur'an itu turun sekaligus sampai langit dunia. Tapi dari langit dunia ke Nabi Muhammad turunnya memang bertahap, tidak sekaligus gitu ya, menyesuaikan dengan kejadian, kan nanti ada asbabun nuzulnya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan kemuliaan Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada ayat yang menyatakan wa qala rasul ya rabbi inni qaumi ittakhazu hadzal qur'an mahjura. Jadi Rasul itu menyampaikan kepada Allah, wahai Robku, wahai Tuhanku, inni qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhazu ya, mengambil. Tapi mengambil di sini tuh tidak mengambil jatuhnya ya, karena ada mahjuro, mengabaikan. Jadi umatku ini tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sebagai sesuatu yang diabaikan. Benar apa benar, Bu? Benar apa benar? Baca Al-Qur'an banyakan di mana? Di Ramadan apa di luar Ramadan? Di Ramadan bacanya. Ya kan, berarti kita mengabaikan. Enggak, dua-duanya jangan ya Bu. Karena tetap membaca nggak ngerti aja dia berpahala, memberikan ketenangan, karena dia syifa ya, dia itu obat. Jadi ya ibu-ibu lagi rungsing, lagi pusing nih mau lebaran, pusing ya mikirin iya sembako mahal, baju lebaran, THR Bu, Masya Allah, tabarakallah. Ini nih, iya, yang kasihan guru-guru paruh waktu Bu, itu THR-nya cuma 1/4 dari tahun sebelumnya. Ya, Ibu bayangin aja yang tadinya misal dapat 2 juta jadi tinggal 500.000. Gitu tuh di level guru ya. Kehabisan nama MBG. Tapi itu ini Bu, Pemda, kabupaten, bukan kabupaten, provinsi. Jadi tergantung. Kalau di Jakarta mah kaya raya Bu kalau guru tahun ini. THR-nya 2 kali lipat. Tapi kalau untuk Jawa Barat turun sekali, terutama sih yang kasihan itu yang paruh waktu ya dan honorer, karena memang tidak tertuang secara hukum ya, beda dengan yang ASN misal kayak gitu. Nah, jadi kebayang ya, pusing nih mau lebaran, sedangkan lebaran itu adalah saatnya butuh banyak pengeluaran gitu. Nah, kenapa? Karena memang tadi ya, banyak yang mengabaikan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu Ibnu Taimiyah
mohon maaf, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid ya, mengenai ayat ini, beliau tuh menyampaikan bentuk mengabaikannya tuh kayak gimana gitu ya. Bentuk mengabaikan Al-Qur'an tuh seperti apa? Satu, ini ada banyak Bu, saya ambil beberapa saja. Yang pertama, bentuk pengabaiannya itu tidak mau. Jadi kita nggak ada upaya untuk mendengarkan. Untuk mendengarkannya aja kita udah nggak ada upaya. Jadi kalau misalkan kita nggak membaca Al-Qur'an, setidaknya kita dengerin murotal gitu. Karena itu tidak mau mendengarkan aja itu salah satu bentuk mengabaikan atau meninggalkan Al-Qur'an. Kemudian tidak mengimani dan tidak menyimak Al-Qur'an. Hati-hati ya Bu, kalau kita ditanya, ibu-ibu percaya Al-Qur'an itu kalam Allah? Percaya. Ibu-ibu percaya bahwa ini semua perintah dan larangan? Percaya. Tapi pada realitanya apakah dijalankan atau tidak, kita kadang ngambil kan gitu ya. Masa sih yang ini, aduh kayaknya berat deh, saya yang ini belum bisa misal. Nah sebenarnya ketika kita menyatakan demikian, kita tidak mengimani Al-Qur'an 100% gitu. Yang kedua, meninggalkan upaya untuk mengamalkan isinya gitu ya. Jadi kita nggak mau menjalankan apa yang ada di dalamnya. Tidak berpegang pada ketentuan halal dan haram, ya kan? Makanya kadang kita seringnya tuh sholatnya insya Allah, saumnya insya Allah, zakatnya insya Allah. Tapi Al-Quran apakah kita cukup hanya dengan sholat, puasa, zakat, cukup nggak Bu? Enggak. Jadi perlu apa lagi? Bakso. Iya, bener Bu. Ibu jualan bakso aja butuh iya. Oh salah dengar. Tambah sholat. Tapi bener, ibu jual beli selama ini pakai hukum Islam atau bukan? Kadang pakai, kadang enggak. Padahal harusnya ngapain dulu? Cek dulu kan, ini boleh nggak ya di dalam Al-Qur'an? Ini arisan kayak gini boleh atau enggak gitu ya. Ini saya COD-an bisa boleh atau enggak gitu ya. Ini saya beli emas antamnya lewat bank ini boleh atau enggak gitu. Kan sekarang banyak ya. Iya, beli emas aja tuh bisa pakai cicil, misalnya online, pakai QRIS. Ini boleh atau enggak ya? Nah itu ya, yang kayak gitu-gitu tuh kadang kita ngerasa ini nggak ada aturannya. Padahal ada nggak aturannya? Ada aturannya. Gitu. Boleh nggak kita ngobrol sama Bapak ini, misal gitu ya. Boleh nggak kita buka puasa bersama? Boleh nggak Bu? Tergantung audiensnya. Kalau audiensnya perempuan aja, iya. Ya kan, kalau hari ini kan bukber jalan, misalnya kayak gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kadang kita sering kelewat. Karena berpikir bahwa Al-Quran isinya cuma ngurusin sholat, zakat, puasa, ya kan, syahadat sama haji misal gitu. Padahal banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan, yang dituntunkan oleh Al-Quran. Iya betul. Menikah, saya menikah bolehnya sama siapa, misal gitu ya. Laki-laki yang seperti apa, perempuan yang bagaimana, ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Kalau lagi konflik suami istri, nyarinya siapa? Konselor pernikahan kalau sekarang gitu ya. Curhat di medsos, bisa gitu. Status update. Paham banget sih suka TikTok. Oh iya kan? Padahal di dalam Al-Quran ada juga tuntunannya. Karena Gen Z native digital native. Ganti aja. Iya gitu. Nah, jadi kadang kita ngerasa, oh ini nggak ada kaitannya sama Islam, jadi kita ngambilnya dari selain Islam kayak gitu. Belum lagi yang besar-besar,
ya kan? Ada perintah berperang, kutiba alaikumul qital, ya. Kita diperintahkan, diwajibkan untuk berperang. Terus apa sekarang kita ikut nimbrung perang? Tunggu ya, kalau yang kayak gitu-gitu nggak bisa sembarangan ditafsirkan, ya kan? Belum lagi ayat wasariku wasarikotu faktou aidiyahuma, gitu ya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangannya. Belum lagi azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah, ya. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dua-duanya, ya, sebanyak 100 kali cambukan. Ayat itu, Bu, kan tadi katanya ayat itu harus dijalankan, ya kan? Tapi hari ini banyak yang dicampakkan. Iya, itu bentuk pengabaian Al-Quran. Menutup aurat, ya kan? Ya ayuhan nabi, kul lil azwajina wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Disuruh pakai jilbab. Udah pakai jilbab belum? Belum. Pakai betul doang. Ya kan? Jilbab yang mana nih? Jilbab yang atas? Apa jilbab tuh definisinya apa? Nah, itu ada lagi ternyata, nggak sembarangan menafsirkan misal kayak gitu. Jadi ternyata banyak, ini yang ngomong juga sebenarnya masih banyak nggak tahunya. Tapi sedikit-sedikit yang saya tahu, saya sharing ke ibu-ibu, saya bagikan ke ibu-ibu. Ternyata Islam itu menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdoh saja, tapi juga berkaitan dengan ibadah terhadap sesama manusia. Tadi ya, jual beli gitu. Boleh nggak beli kurma COD online misal kayak gitu, dan seterusnya. Atau berkaitan dengan diri kita sendiri. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, maka dari itu ibu-ibu, di 10 hari terakhir ini, udah tinggal berapa hari lagi? Sekarang hari keberapa sih? Ada yang ke-25, ada yang ke-24 ya. Ya, masih ada beberapa hari ke depan, dioptimalkan, ya. Pengen meraih Lailatul Qadar nggak, Bu? Pengen ya? Tidur. Kalau kepengen harus menghidupkan di malam-malamnya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau bisa itikaf, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, di rumah sebanyak mungkin berzikir sampai ngantuk-ngantuk, gitu ya, sampai ketiduran sendiri. Banyak bersolawat, banyak berdoa, gitu. Karena yang punya Ibnu Mas'ud sebenarnya pernah menyatakan ya di dalam hadis, salah satu hadisnya itu, sebenarnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang selama setahun menjalankan sholat malam. Waktu saya dengar hadis itu, ya Allah, berarti saya nggak punya kesempatan nih, ya nggak punya peluang untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Tapi alhamdulillah ternyata ada hadis lain yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar cuma maksudnya kalau orang terbiasa melakukan sholat malam sepanjang tahun, potensi dia mendapatkan Lailatul Qadar itu pasti besar karena dia terbiasa terjaga di malam hari, dan Lailatul Qadar itu memang adanya di malam hari gitu. Setidaknya secara fisik rutinitas badannya udah oke, dan keimanannya juga pasti baik gitu. Nah, tapi alhamdulillah masih ada hadis lain yang menyatakan bahwa kita masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar ketika sejak awal Ramadan itu kita khusyuk lah ibadahnya gitu. Udah khusyuk belum, Bu, dari awal? Belum. Belum juga, berarti peluang ini lewat lagi. Ribet ke mall baik. Mikirin baju itu bini orang. Nah, tapi masih ada alhamdulillahnya lagi, Bu. Ada hacks terakhir kalau bahasa hari ini ya, anak-anak hari ini.
setidaknya sepanjang 10 malam terakhir sholat isya dan subuh berjamaah. Itu berarti ada potensi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu. Jamaahnya bisa di masjid, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Bu. Oh, nggak apa-apa Bu. Itu kalau hari ini kan berbeda kondisinya dengan zaman dulu ya. Kalau zaman selama ibu-ibu ketika keluar keamanannya terjaga, nggak ngelewatin tanah yang kosong, sepi, misal gitu ya, maka memang sebaiknya di dalam rumah. Tapi kalau misalkan bisa ke masjid dan itu bagian dari syiar, silakan, nggak ada masalah gitu. Nah itu hacks untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nggak apa-apa Bu, gitu ya. Mungkin kalau di usia-usia sekitar ini udah sulit kalau untuk itikaf, ya jalannya aja susah dan seterusnya. Nggak apa-apa, di rumah dihidupkan saja malamnya. Mungkin nggak sepanjang malam, tapi kita mungkin tidur dulu sampai jam berapa, nanti bangun gitu ya. Nanti baru tidur lagi, bangun lagi menjelang sahur misalnya. Tapi ada upaya, karena Allah lihat upayanya. Karena ada gerak pengen. Iya, ada sesuatu yang berbeda gitu. Karena kalau misalkan hanya yang itikaf saja yang mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana nanti dokter-dokter yang ada di rumah sakit gitu. Jadi memang Lailatul Qadar itu siapapun punya potensi untuk meraihnya, tinggal seberapa besar kemampuan dan kemauan dia untuk bangun di malam hari gitu ya. Yang mungkin tadinya, makanya jam-jam segini saya bilang jam-jam rawan buat ibu-ibu gitu. Tapi lebih rawan tuh jam 11. Jam 11 tuh memang udah wayahnya qailullah ya, istirahat di siang hari. Itu ibu-ibu yang bisa disampaikan ya. Jadi Ramadan tuh harapannya tuh jadi titik awal bagi kita itu untuk Bebenah diri. Iya, untuk kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana memang Ramadan itu waktunya kita tuh berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Sekali lagi tidak hanya membaca, tapi juga memahami. Banyak sekali Bu, kalau saya di tahun ini saya lihat ini penjelasannya Ustadz Nauman Alikan. Jadi selama sebulan Ramadan ini beliau itu bahas tentang Quran surat Ar-Rahman. Nah, itu dipretelin tuh dari ayat 1 sampai ayat akhir. Kenapa kok di surat Ar-Rahman tapi di dalamnya dibahas tentang neraka dan siksaan di neraka? Kan kayak kontradiksi ya. Rahman itu kan penyayang gitu ya, tapi kok di dalamnya ngebahas ini. Terus kenapa ayat fabi ai alai rabbikum matukaziban itu diulang berkali-kali? Nah, itu ada penjelasannya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan harus memang orang yang paham. Nah, banyak Bu itu di YouTube, tinggal kita mau nonton atau enggak. Nah, ibu-ibu nonton ceramah itu juga bisa jadi amal soleh di malam Lailatul Qadar. Iya, jadi daripada nonton sinetron atau enggak jelas, nonton ceramah aja Bu, itu juga jadi amal soleh. Jangan dikira itu tidak berpahala. Misal gitu ya. Tidur jadi yang tidur. Dia Ya. cuma ngomong sendiri. Ya mungkin itu ibu-ibu ya. Jadi harapannya dari membaca memahami, dari memahami jadi mengamalkan gitu ya. Dan jangan sampai Al-Quran itu cuman kita baca sebulan ini dan kita tutup di 11 bulan berikutnya. Nauzubillah min zalik. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ibu-ibu rahimakumullah, sudah diarahkan ditutup dengan doa. Kita sama-sama menundukkan kepala untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizki wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna ikhwanana fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Belum ya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.